ketika kau udah nurut orang tua, saya kan ikut tuh, mau tes PNS ikut, mau mama bilang sudah kau coba-coba dulu di kabupaten, sudah masuklah radio yang penting atas nama pemerintah gitu supaya kau ada jalan masuk. Tapi pada saat tidak, saya lihat bahwa peluangnya kita adalah kita kasih lihat orang tua kita punya kerja. Ketika saya nge-MC, ketika saya jadi public speaking, orang tua kan cuma mau lihat hasil. Ada nggak hasilnya? Dan hasilnya itu bisa buat mereka happy, buat mereka bahagia. Saya sangat percaya sekali orang tua sekeras apapun pasti akan luluh ketika anaknya bisa bikin bangga orang tuanya, bisa ada buktinya. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Papua. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi ini Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk hari ini sudah hadir narasumber Angelica Senggu dari Radio Bahana Sangkakala. Kita hari ini mau cerita-cerita tentang berbicara depan umum atau public speaking. Nah, saya panggil apa? Ade saja? Panggil Ade, Kak. Oke. Ade Angel ini kan salah satu public speaker di Kota Jayapura. Siap, kakakku. Atau di Papua? Di Jayapura, Kak. Oke, jadi public speaking ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan di hadapan banyak orang dengan tujuan menyampaikan suatu informasi dengan jelas, efisien, dan mudah diterima oleh pendengarnya. Oke, jadi sekarang Angel nih tiap harinya profesinya atau apa ya? Iya. Kalau saya Kak Kris izin memulai public speaking itu memang sudah lama, tapi sekarang profesi saya yang saya dalami adalah radio announcer, dan tambah lagi memang public speaking ini dia membantu sekali untuk saya bisa mendapatkan pundi-pundi Kak Kris ya. Jadi lewat MC, ya, Master of Ceremony Kak Kris. Jadi itu yang beberapa aktivitas selain siaran, kemudian ada misalnya panggilan job di mana untuk bawa acara, disitulah saya ada. Gitu, berarti paling jauh kemana nih MC? Paling jauh Kak, kalau untuk keluarnya tuh pernah ada beberapa kali ke Jakarta, kemudian beberapa kota, ada di Merauke, ada di Biak, ada di Sorong juga, nah beberapa kali itu. Karena memang saya punya kegiatan ini Kak, kadang juga ada di Wamena beberapa kali, bukan cuma nge-MC tapi ada bawa sebuah materi begitu presentasi. Oke, berarti ini sekarang kan pekerjaan berarti tidak harus jadi PNS. Ya, betul. Bisa sekarang ada banyak tuh UMKM. Kalau Angel sendiri nih jadi public speaker ya. Betul, itu pilihan sekali Kak Kris, karena memang namanya juga orang tua ya Kak Kris. Mungkin Kak Kris adalah ASN yang wibawa dan juga budiman ya. Jadi selalu tahu kalau orang tua tuh selalu pengen punya impian tuh anaknya tuh jadi PNS. Kak Kris juga begitu dulu pasti. Zaman dulu tuh orang semua pikir harus jadi PNS. Sama mama tuh begitu Kak Kris. Jadi dulu saya ingat saya ambil kan memang komunikasi tuh Kak Kris. Waktu tahun 2011 sampai 2015 saya di Jogja. Pengen banget satu jadi seorang news anchor, orang yang ada di TV-TV ya kan, jadi pembawa acara, penyiar TV. Nah pulang ke Papua itu mama bilang gini, tidak mau tahu, kau tuh harus jadi PNS. PNS itu punya masa depan yang luar biasa. Saya bilang iya mam, betul itu pasti, tapi pekerjaan lain juga pasti punya masa depan. Tapi mama tuh selalu bilang tidak, di sini tuh peluang kerja pasti PNS. Nah akhirnya pertama saya tuh tidak mau kayak apa ya Kak Kris, anak-anak zaman sekarang tuh kan kita tuh punya idealisme, harusnya kita bilang sama orang tua, tapi namanya juga orang tua, kita harus punya penghormatan pasti. Yang saya lakukan adalah saya ikuti apa dulu orang tua mau. Orang tua waktu itu setelah pulang dia bilang gini, Angel, Joko daftar di kabupaten situ ada LPPL, Kenambai Umbai. Saya tahu ada radio, tapi kan itu memang pemerintah punya. Tujuan mama saya kasih masuk di situ, karena pas ada kakak sepupu juga di situ, adalah supaya saya bisa ada ibaratnya jalan masuk lah, mungkin saya bisa jadi honor di kabupaten dan sebagainya. Tapi memang Tuhan berkehendak lain dan saya bersyukur di situ, dalam arti kan masuk juga tuh di radio, tempat dimana yang saya suka. Nah mulai dari situlah ternyata saya punya
kemampuan public speaking ini semakin terasa dan bukan tidak mengikuti orang tua, saya kan ikut tetap. Cuman ternyata saya punya jodoh kerja adalah tetap kembali lagi ke public speaking, dunia public speaking. Biar bukan PNS tapi tetap. Biar bukan PNS tapi tetap saya sudah ikuti orang tua nih iya. lewat jalur ini. Kadang mama juga suruh tuh Kak Kris, udah Angel kok ikuti tuh pendaftaran CPNS toh, saya sudah ikut. Tuhan kalau jadi puji Tuhan, kalau tidak juga lebih puji Tuhan lagi kan saya gitu Kak Kris, saya bilang aduh Tuhan saya tuh terlalu mau sekali jadi PNS sebenarnya, karena saya rasa saya punya jiwa nih betul-betul bukan PNS, saya tuh public speaking, saya pengen di radio announcer. Dan akhirnya sampai sekarang ketika ini bagus nih Kak Kris, saya mau kasih tahu juga buat teman-teman muda yang mungkin dengarkan, ketika kau udah nurut orang tua, saya kan ikut tuh, mau tes PNS ikut, mau mama bilang sudah kau coba-coba dulu di kabupaten, sudah masuklah radio yang penting atas nama pemerintah gitu supaya kau ada jalan masuk. Tapi pada saat tidak, saya lihat bahwa peluangnya kita adalah kita kasih lihat orang tua kita punya kerja. Ketika saya nge-MC, ketika saya jadi public speaking, orang tua kan cuma mau lihat hasil, ada nggak hasilnya, dan hasilnya itu bisa buat mereka happy, buat mereka bahagia. Saya sangat percaya sekali orang tua sekeras apapun pasti akan luluh ketika anaknya bisa bikin bangga orang tuanya, bisa ada buktinya. Jadi itu sih Kak Kris kalau saya dunia public speaking ketika saya kenal dulu saya mama pengen saya jadi PNS, saya ikuti dulu, tapi saya tidak tutup saya punya passion gitu. Ya, tapi ya sekarang kan orang tua sudah tahu, sudah ada lihat hasilnya. betul ya. Kak Kris. Macam kita nih pegawai negeri setiap tanggal 17 harus pakai. Ini pakai ini, oke. Itu menjadi satu kebanggaan juga. Oke, kita masuk ke ini public ini speaker ya. Apa yang perlu disiapkan untuk berbicara di depan umum? Yang perlu dipersiapkan mental Kak Kris, itu penting sekali. Harus berani. Harus berani dulu, karena kita ketika di depan itu, yang saya lihat ya Kak Kris, ketika orang bicara di depan itu mereka hanya memikirkan apa yang akan saya sampaikan tanpa mereka menguasai dulu materinya mereka, bahkan orang yang akan mereka hadapi gitu. Jadi bagi saya kok berani dulu, kok punya mental berani dulu. Oke, saya pasti bisa, saya kuasai dulu, saya punya medan perangnya saya itu seperti apa. Jadi modal utama bagi saya itu keberanian dan kepercayaan dirimu. Kalau ada salah-salah itu kan biasa ya. Salah-salah biasa Kak Kris. Teknik-tekniknya? Teknik-tekniknya ini secara simpel saja Kak Kris. Kalau saya pertama kok mulai lagi untuk belajar dulu, kok latihan dulu, belajar apa yang sudah kok akan persiapkan untuk tampilkan. Seorang public speaker kalau dia bicara misalnya dia membawakan sebuah acara, ya yang harus dia pelajari adalah materi yang akan dia bawakan, acara apa, konsepnya seperti apa. Tekniknya adalah yang pertama kok harus buat skripnya pertama, kemudian kok latih kok punya vokal juga. Dalam arti ada bagian-bagian part-part di mana kok harus tahu kok punya konsep acara formal. Oh iya, berarti saya bawakan juga dengan formal. Saya harus mulai dari opening, isi sampai akhir. Saya sudah tahu dia punya cara menyampaikan bagaimana. Tadi saya sedikit menjelaskan, intinya kita sudah tahu saja acara ini ada openingnya, ada isinya, ada ada penutupnya. Ya kita kuasai. Openingnya seperti apa, tekniknya seperti apa. Oh ternyata ada menyapa. Jadi teman-teman mungkin yang di rumah, mungkin juga yang sedang mendengarkan, public speaking itu dunia yang memerlukan kau tahu tentang bagaimana kau mengkomunikasikan pesan dan pesan itu tersampaikan. Harus sampai Kak Kris, harus sampai. Makanya kalau bicara teknis itu banyak sekali. Bicara mulai intonasi, artikulasimu, kau punya mimik muka, yang tadi saya udah bilang smiling voice-mu, bagaimana kau bicara dan menyampaikan pesan. Intinya ketika kau bicara, orang tahu aja, oh ini yang dimaksud. Nah itu, jadi public speaking itu ketika kau bisa menyampaikan pesan dan orang itu bisa ngerti apa yang kau sampaikan. Nah itu teknik-tekniknya lebih detail ada sih Kak, cuman yang tadi kasih gambaran awal aja. Kita bisa main-main ke radio. Iya, itu penting, Kak Kris harus main. Besok nanti kakak, saya yang wawancara kakak. Oke. Apalagi mau Natal ini. Iya, mungkin kakak bisa bawa khotbah dan juga renungan 10 menit mungkin. Bisa. Tips dari Angel untuk menghilangkan rasa gugup. Biasa kan kalau kita baru-baru gitu pasti gugup sekali. Betul Kak. Kalau saya tips sih untuk menghilangkan rasa gugup, jujur sekali, pertama tuh saya selalu bilang kok harus bikin suasana itu ini kalau misalnya sebelum
sebelum kau masuk acara. Kalau sebelum masuk acara, kau punya ritual-ritual sedikit. Ritualmu adalah mungkin kau sedikit vocalizing, terus ya kau kembali lagi ngulang apa yang menjadi kau punya materi. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa ulang kata-kata itu atau kau ya pokoknya kau pelajari kau punya teori kembali. Materi yang akan kau sampaikan. Atau kalau ketika di acara yang tadi saya bilang sama teman-teman juga pada saat kita sharing public speaking, saya bilang bahwa ketika sudah acara mulai, sebenarnya poin-poin yang bisa mengalihkan kegugupanmu adalah kau mengajak audiens tuh untuk tepuk tangan ataupun juga bisa interaksi sedikit. Itu sebenarnya tips-tips kecil untuk buat ice breaking dan akhirnya buat kok nggak gugup. Pantun juga bisa. Jadi memang MC itu harus kreatif. Apapun itu dia harus bagaimanapun caranya dia bikin humor sedikit. Nah itu membantu. Cuman memang persiapan seorang MC itu harus matang supaya jangan ketika dia grogi dia lupa ngeblank. Tapi saya pernah juga ngeblank Kak Kris. Dan yang saya lakukan adalah tadi dia bilang ice breaking sedikit. Oke, kayaknya sudah pada ngantuk, berdiri dulu sedikit. Nah, saling berhadapan, pegang pundak temannya. Ini kalau acara sosialisasi yang non formal, kita gampang buat ice breaking kecil-kecilan. Itu membantu apa? Mengalihkan sedikit. Walaupun sedikit ya, tapi itu bantu sekali supaya kita tuh tidak gugup. Itu kalau konteksnya di dalam acara pada saat Peserta acara. Peserta juga tidak ngantuk mencairkan suasana. Itu tips-tips sedikit sih Kak. Oke, ini ya pengalaman Angel sendiri ya di public speaker ini pengalaman yang paling diingat. Pengalaman yang paling diingat saya tidak akan pernah lupakan itu waktu itu saya cerita Kak. Saya pertama kali ketika saya dibilang tidak profesional dan profesional, kok akan jadi profesional di dalam satu waktu momen yang sama gitu. Waktu itu saya ditunjuklah saya dengan ada satu teman, kami bawa acara konser. Itu konser paduan suara besar yang hadir tuh ribuan orang. Di satu tempat di Jogja, pokoknya itu banyak sekali yang datang. Kemudian saya sudah membuka acara dan menyapa para tamu. Saya lupa kalau tamu yang datang adalah rektor yang baru. Saya nggak hafal nama rektornya. Kemudian saya sebutlah nama rektor ini, saya tukar namanya karena saya tidak tahu, tidak hafal. Saya pikir yang wakil rektor adalah rektor itu. Terbalik ya? Saya bikin bola balik Kak Kris. Bayangkan orang menatap saya dengan luar biasa, apalagi di depan ini dia yang baru dilantik ya kan. Orang yang baru dilantik kan pride ya bagi dia ketika namanya dibacakan. Kebanggaan. Nah kemudian saya salah. Pada saat itu orang ketawa karena saya berhenti berapa detik. Teman saya juga dia mau mau membantu saya, cuman dia juga bingung. Aduh Angel salah ya gitu. Jadi dia kayak gitu kan, karena saya juga salah, orang akhirnya ketawa karena salah nama. Kemudian berhenti sejenak. Saya ingat sekali bagaimana ribuan orang tuh tertawa, bikin malu juga gitu bagi saya. Teman-teman saya juga, aduh kakeknya makanya bikin malu sekali. Turun dari panggung itu kata-katanya bikin malu. Kemudian saya ketemu dengan rektornya, saya minta maaf langsung, Pak saya minta maaf. Oh nggak apa-apa Mbak, soalnya kan memang belum profesional. Nah itu kata-kata yang saya ingat. Ketika itu saya agak down. Kemudian saya ke coach yang acara itu, maksudnya pelatihnya acara itu, dia bilang, Jil selamat, bagus, kamu akan jadi orang profesional one day. Jadi kata-kata itu yang saya ingat, di waktu bersamaan ada orang yang bisa katakan kita tuh nggak punya apa-apa, tapi ada orang yang bilang, kau tuh punya something, kau punya sesuatu yang luar biasa, kau pakai itu untuk kau punya kelebihan itu untuk jadi berkat. Nah itu yang membuat saya tuh tidak pernah lupa Kak Kris, bahwa setiap kita tuh pasti pernah ngalamin yang namanya situasi gagal, tapi masalahnya bukan kegagalan tapi respon kita mau bangkit atau enggak, atau nyesalin kegagalan ya, itu. Biasa memang kalau orang-orang ini dia lebih cepat menjudge ya. Ya betul. Padahal dia tidak tahu usahanya, prosesnya Angel kita betul. betul. Kita kebetulan di Kominfo ini kan kita ada kelola medsos juga. Nah Angel punya medsos sendiri, pengaruh kah tidak untuk dalam ini jadi public speaker? Pengaruh sekali Kak. Sebagian besar tawaran job saya adalah dari medsos gitu. Jadi saya puji Tuhan punya ada IG Instagram saya yang saya pakai. Awalnya Kak, ini jujur, memang seorang anak muda itu dia, kalau dalam agama saya tuh saya yakin sekali Tuhan tuh kasih kita talenta. Ada beberapa talenta, sekalipun kok cuman satu.
Tapi kalau kau tuh pinter ngembangin, itu Tuhan pasti kasih kesempatan untuk kau coba. Kak, saya tuh awalnya punya follower tuh nggak terlalu banyak, cuman 1 dan saya pakai hanya untuk yang namanya medsos. Tapi kemudian saya ngelihat, saya ini punya talenta dalam public speaking. Kubuatlah konten Kak Kris. Kubuat konten, saya ingat itu 2020 saya buat. Itu saya bersyukur sekali sama Tuhan. Angel, kau punya voice. Yuk pakai voicemu tuh untuk buat konten menjadi berkat. Saya buatlah satu konten Kak. Saya seorang MC, seorang radio announcer. Tapi Tuhan kasih hikmat, yuk pakai suaramu untuk jadi berkat lewat medsos. Kubuatlah konten itu yang namanya Angel's Voice. Nah 2020 saya belajar Kak. Saya belajar gimana cara buat konten. Kan pandemik, orang konsernya di media sosial. Orang jarang keluar. Ketika saya buat Kak, saya akhirnya coba, oke lah belajar YouTube. Padahal saya orang yang anti YouTube, anti TikTok. Karena saya bilang, ngapain bikin-bikin itu, saya tidak tahu cara gunakan. Tapi ternyata Tuhan tuh mau bilang, anak-anak muda jangan jadi orang yang tidak mau belajar, harus belajar gitu. Akhirnya saya belajar, oke, Tuhan saya mau belajar, saya pakai masa muda saya untuk jadi berkat. Saya belajar cara buat konten. Kakak tahu mungkin ada aplikasi KineMaster yang kakak tahu, aplikasi video. Tahu. Saya belajar dari nol itu, edit video. Dari yang bukan premium sampai yang premium kan Kak. Dari yang gak ada uang sampai gak ada uang saya coba. Kak, saya buat kemudian konten lah YouTube, saya buat bagaimana bumper in, bumper outnya. Saya buat bagaimana, kayaknya ini bagus kalau ada pakai tulisan-tulisan. Kak, dalam beberapa bulan konten saya itu di repost dari yang cuman 10 orang sampai ribuan, bahkan 1 juta orang nonton untuk konten saya. Kemudian dari konten itulah beberapa undangan masuk, job masuk. Ya kan, pundi-pundi terisi. Padahal cuman dari konten yang saya rasa saya pikir 1 menit aja orang bisa jadi blessed, terberkati lah dengan apa yang saya sampaikan. Saya buat konten bijak, kata-kata bijak, kata-kata rohani yang bisa jadi berkat untuk orang. Ternyata Tuhan kasih pundi-pundi lagi buat saya. Memang tidak Kak. Saya bahkan beberapa kali orang hubungi saya, Kak kami dari Amerika, Kak saya dari Aceh, saya Muslim Kak, tapi saya ngedengerin konten kakak, memberkati buat saya, makasih ya. Jadi konten saya walaupun basicnya cuman rohani Kristen yang 1 menit, tapi bisa jadi berkat untuk mereka yang bukan Kristen, tapi juga percaya Tuhan, dalam arti yang mereka terberkati dengan kata-kata bijaknya. Itu yang saya rasa, bener ya, kita anak muda tuh gak boleh tertutup dengan zaman yang serba canggih, tapi malah terbuka untuk kita juga bisa membuka mindset orang, gitu Kak Kris. Itu yang saya dapat. Oke, jadi selain penyiar iya. Terus public speaker, content creator juga ya? Iya Kak, saya belajar. Walaupun mungkin kalah sayang ya dengan yang lain, mungkin yang hebat-hebat, cuman itu sudah Kak, saya belajar. Ternyata saya punya yang kacupling halus nih, bikin-bikin. Orang bisa senang ya. Sampai saya, karena sekarang lagi off tuh Kak, karena memang lebih concern ke MC, dan ini 1 kali mengantin kemarin saya bawa weddingnya, mamanya ternyata yang ngundang saya ini untuk jadi MC, mamanya itu favorit banget dengan konten saya. Ketika selesai acara dia bilang gini, Mbak Angel, kenapa kontennya gak dibuat lagi? maaf saya lupa. Itu orang tua loh Kak, maksudnya yang kita rasa kok dia bisa suka gitu, padahal anak, iya Mbak Angel buat lagi ya. Jadi saya tuh kadang-kadang merasa bersalah, bener ya, yuk buat lagi. Jadi itu Kak, jadi kalau saya sih banyakkan saya rasa manfaat sekali dari media sosial ketika kita tahu menggunakan. Banyak yang tunggu konten-konten berikutnya. Banyak yang tunggu Kak Kris, gitu, dan aduh puji Tuhan. Kita sampai di sini, mungkin Angel terakhir bisa kasih buat anak-anak muda gitu. Siap. Jadi kan sekarang ini pekerjaan cuma bukan PNS. Setuju. Jadi mungkin Angel bisa kasih. Siap. Tips-tips sedikit ya Kak Kris ya. Buat anak-anak muda. Teman-teman muda di luar sana, saya tuh percaya sekali kalau kita tuh tidak akan bisa berkembang lebih lagi ketika kita tidak ada kemauan dan mencoba belajar. Mulai dari hal kecil saja, ketika kau setia dari hal kecil ya pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar gitu. Dan Kak Kris, saya mau bilang begini, saya pernah
mungkin orang suruh kerjakan ini, kayaknya nggak dianggap orang sekali ya. Kayaknya ini pekerjaan yang sepele. Tapi saya bilang kerjakan saja, saya kerjakan karena saya percaya ada satu kepercayaan yang besar yang sudah disediakan Tuhan porsinya buat kita, yang pasti akan lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang. Jadi buat teman-teman, kuncinya pertama, jangan sepelekan hal kecil. Kalau kau masa saat ini masih dipercaya ngikut-ngikut orang, ngekor kemana-mana, bukan misalnya saat ini kau suka banget dengan fotografer, kau belum ada alat, kau belum ada kamera, kau belum ada apa, cuman ada orang ngajak kau suka sama fotografer, kau jadi asistenku dulu ya, gitu misalnya, ikut belajar. Jangan lihat satu pekerjaan tuh dari berapa besar gajinya dan seberapa hebatnya kok akan dianggap orang. No, karena saya tuh belajar dari situ Kak Kris. Pertama dari hal-hal yang kecil aja, kok ikut aja, kok sebagai asisten fotografer, tapi kok belajar, oh gimana ya caranya. One day kok akan ngerti, bahkan kok sudah bisa berdiri sendiri dengan kok punya kaki, oh saya akan jadi pengusaha ini. Dan please, PNS itu sangat baik banget, tapi kalau kok memang tidak ada passion di situ, ya jangan paksakan gitu. Pasti kok mungkin punya passion di tempat lain. Kalau kok Kak saya pengen jadi PNS, ya jadilah PNS yang memberkati. PNS itu bukan terbatas cuma di meja kok. Saya lihat teman-teman PNS sekarang bahkan, karena suami saya PNS nih Kak, dia punya bidang musik dan dia bilang gini, duh pekerjaan terlalu banyak di PNS, banyak kerjaan, tapi ternyata passionnya itu nggak bisa ditenggelamkan, musiknya, jiwa musiknya. Makanya saya bilang juga untuk teman-teman muda, apapun pekerjaanmu, passionmu jangan dikubur, tapi teruslah untuk kembangkan passionmu. Itu akan yang pertama bisa jadi berkat buat orang lain dan juga buat kau sendiri. Seperti itu Kak Kris. Ada yang bilang PNS tuh fotografer negeri sipil. Oh, fotografer negeri sipil ya. Siapa tahu ya kan? Yeah. Jadi PNS juga jadi content creator bisa. Yeah. Jadi fotografer juga bisa. Sekarang kan di pemerintahan sih sekarang semua pakai medsos. Betul Kak. Jadi harus ada yang buat kontennya. Harus ada yang spesialis di situ. Yeah, kenapa tidak gitu ya Kak ya? Oke, jadi untuk tampil di depan umum diperlukan kesiapan diri dan beberapa teknik seperti penampilan atau bahasa tubuh. Terima kasih Angel. Terima kasih Kak Kris. Sudah datang berbagi cerita dengan kita. Papua Kreatif, Papua Informatif.